Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chap TV. Kali ini kita akan coba mereview sebuah film romance komedi yang rilis pada tahun 2011 yang berjudul Turn Me On. So, sebelum kita mulai, saya minta supportnya teman-teman semua untuk subscribe, like, dan komen biar selalu satu mengaruhi video-video review film berikutnya. Dan siap-siap kita mulai review filmnya. Jangan lupa siapkan sabun atau baby oil. Enggak, siapkan kopi dan sebagainya guys. Oke, kita mulai. Di awal film kita akan dibawa ke sebuah kota kecil di Norwegia. Kota ini terletak di tengah hutan, jadi tidak ada banyak aktivitas yang dilakukan di sini. Di kota ini ada seorang gadis yang bernama Alma. Dia tumbuh semakin besar, itu sebabnya dia memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi. Dan itu sebabnya dia sering melakukan ponsek dengan menelepon hotline setiap hari. Dan suatu hari Alma sedang ponsek di rumah dan seperti biasa tiba-tiba ibunya kembali dari pekerjaannya. Mendengar suara kedatangan ibunya, Alma pun segera memakai bajunya dan duduk berpura-pura membaca. Ibunya melihat teleponnya tergeletak di tanah dan kemudian dia bertanya kepada Alma, dan Alma pun membuat alasan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Pada suatu hari Alma pergi berjalan-jalan dengan anjingnya. Kemudian dia bertemu seorang anak laki-laki yang bernama Arthur. Dia satu sekolah dengan Alma dan dia adalah anak laki yang sangat populer di sekolahnya. Alma sudah lama naksir sama Arthur dan Alma senang sekali berimajinasi bercocok tanam sama dia. Alma bermimpi setiap hari bahwa Arthur diam-diam datang ke kamarnya di malam hari dan kemudian mereka berkimochi ria. Hai. Tetapi itu hanya sebuah mimpi Alma saja. Ada dua teman Alma yang muncul di sini, namanya Ingrid dan Sarah. Sebenarnya Alma dan kedua sahabatnya ini masih bersaudara. Kemudian mereka bertiga naik bus sekolah dan beberapa hari kemudian ada pesta di mana Arthur juga datang. Alma pun dapat gaun baru untuk pergi ke pesta. Dia mulai memimpikan Arthur lagi bahwa di pesta dia dan Arthur akan berbicara dan bersama selamanya. Sore harinya Alma pergi ke pesta bersama teman-temannya. Di pesta Arthur berulang kali melihat Alma dan Alma pun sesekali melihatnya. Arthur yang dia suka memperhatikannya, maka dia akan sangat senang sekali. Kemudian dia mengambil minuman dan pergi keluar untuk minum. Arthur pun datang menyusulnya dan mengeluarkan rudal balistiknya dan meluncurkan ke Alma. Ini sangat menyenangkan bagi Alma dan dia pergi ke kamar mandi dan mulai bermasturbasi guys. Dan setelah itu saat dia keluar dia memberitahu temannya bahwa Arthur sudah menyetubuhinya. Ingrid di sisi lain juga sangat mencintai Arthur dan dia sama sekali tidak menyukai cerita dari Alma. Dia pun memberitahu Alma bahwa kau pasti berbohong dan sedang bermimpi. Kemudian Arthur juga datang dan Ingrid pun bertanya kepadanya apakah kamu benar-benar menyetubuhi Alma. Namun Arthur mengatakan tidak, karena Arthur adalah anak laki-laki yang sangat populer di sekolah, itulah mengapa semua orang percaya padanya. Dan Alma ternyata seorang pembohong. Keesokan paginya, Ingrid pun mengunjungi Alma di rumahnya. Dia berbicara sambil menggoda Alma saat menggunakan lip gloss. Dan kemudian keduanya mulai bercinta lagi. Wow, tetapi pada kenyataannya Alma pun sedang bermimpi. Ingrid datang ke sini hanya sekedar mengambil lip glossnya. Dan keesokan harinya saat Alma pergi sekolah, seluruh kelas tahu bahwa Alma sudah berbohong tentang Arthur. Meskipun Alma mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang percaya kata-katanya. Semua orang pun mulai mengolok-olok dia. Bahkan kedua sahabatnya pun tidak mau berbicara lagi dengan Alma. Alma menjadi kesepian di sekolah dan perlahan-lahan dia juga ingin segera keluar dari permasalahan ini. Dia pun mulai berubah, dia mulai merokok untuk mengenangi situasi tersebut. Kemudian suatu hari saat pulang dari sekolah, Alma pun turun dari bus dan Arthur juga turun dari bus yang sama. Arthur pun mendatangi Alma dan Arthur memberitahu Alma bahwa dia sangat menyukainya. Lalu Alma membawa Arthur ke rumahnya dan di sana mereka berdua pun berkimochi ria lagi guys. Tapi kemudian kita tahu bahwa semua ini tidak terjadi. Sebaliknya itu hanya sekedar imajinasi Alma. Sebenarnya bahwa dia hanya turun dari bus sendirian. Beberapa hari kemudian ada acara musikal di sekolah. Tidak ada yang mengajak Alma sama sekali. Dia hanya menonton diam-diam dari jendela. Dia mencoba untuk berbicara dengan temannya di sekolah, tapi tidak ada yang mau berbicara dengannya. Sarah, teman Alma yang lain, melihat semuanya itu dan karakter Sarah di sini itu juga sangat rumit dan aneh sekali. Dia melakukan banyak hal yang aneh. Dia suka menulis surat untuk para tahanan yang akan segera dihukum gantung. Itu adalah hobinya. Dan kali ini dia menulis kisah Alma dalam suratnya. Ketika dia pergi untuk masukkan surat itu ke dalam kotak surat, ada anak laki-laki yang bernama Kjartan. Dia belajar satu kelas yang sama dengan dia. Kjartan dulu melukai Sarah, tetapi Sarah tidak pernah tertarik padanya. Beberapa hari kemudian ada tagihan telepon di rumah. Alma yang terlalu mahal. Tanya ibu Alma kepada dia. Dengan siapa dia berbicara? Alma pun memberitahu ibunya bahwa dia sedang menggunakan telepon untuk melakukan ponsek. Ibunya menjadi sangat marah. Jadi Alma memberitahunya bahwa dia akan membayar tagihannya dengan uangnya sendiri. Sarah pun datang menemui Alma. Dia memberitahunya bahwa dia juga temannya di sekolah.
Tetapi mereka berdua tidak pernah berbicara di sekolah. Di hari berikutnya, Alma mulai bekerja sebagai kasir di dua toko. Kemudian Alma mulai berhubungan intim dengan pemilik toko tersebut. Wow, lihat sekali ya. Alma sekarang menghadapi banyak masalah karena kebohongannya tentang Arthur. Jadi dia menemui Arthur dan berbicara dengannya untuk mengakui di depan teman-temannya bahwa kamu sudah bercinta dengan aku di hari itu. Tetapi Arthur pun dengan tegas menolak untuk melakukannya. Alma pun pergi dengan kekecewaan. Ada seorang gadis yang ulang tahun di kelas pada hari itu dan semua orang diundang ke pesta kecuali Alma. Hari berikutnya, Kejartan pun membacakan puisi untuk Sarah. Mendengar puisi itu, Sarah pun merasa jatuh cinta kepada Kejartan. Di toko ini pemiliknya tidak banyak berbicara dengan Alma. Alma tahu bahwa Ingrid pasti sudah menceritakan segalanya kepada pemilik toko karena Ingrid adalah putrinya. Ketika Alma sedang membersihkan rak meja di toko, matanya tertuju pada sebuah majalah dewasa. Dia pun menyukainya. Kemudian Sarah datang untuk menemui dia dan memberitahunya bahwa dia sudah mulai menyukai Kejartan. Lalu Alma melempar majalah dewasa itu ke tempat sampah dan dia berjalan-jalan dengan Sarah. Keesokan paginya pemilik toko menemukannya, jadi dia menelpon ibu Alma dan memberitahunya bahwa Alma telah mencoba untuk mencuri majalah dewasa. Kemudian ibunya mengatakan bahwa Alma memiliki masalah mental. Itulah sebabnya dia melakukan semua ini. Kemudian ibu Alma meminta pemilik toko untuk tidak memecatnya dari pekerjaan itu. Ketika Alma pulang, ibunya memarahinya. Keesokan harinya, Sarah pun bertemu Alma di kamar mandi sekolah dan berbicara. Dia bilang bahwa Alma harus bercerita yang sebenarnya di depan semua orang. Jika tidak, maka dia akan diperlakukan seperti ini selamanya di sisa hidupnya. Alma pun menjadi termotivasi. Suatu saat Ingrid memberitahu Sarah, "Saya tahu bahwa kamu bertemu dengan Alma diam-diam." Dan Sarah bilang bahwa apa yang Alma ceritakan itu bisa saja benar dan mungkin saja Arthur telah berbohong. Sarah juga menceritakan hal ini kepada Ingrid, bahwa mulai sekarang dia akan berbicara dengan Alma di sekolah. Alma lagi-lagi menghubungi hotline dan setelah berbicara begitu lama, pria ini ternyata mengenal Alma dengan sangat baik. Namun Alma moodnya hari ini sedang lagi tidak sange karena tidak ada yang mencintainya. Pria itu mengatakan bahwa tidak benar begitu, pasti ada seseorang yang akan mengerti dan mencintai Anda. Sekarang Alma mulai merasa sangat buruk, jadi dia mulai minum minuman dan kemudian dia menjadi mabuk. Kemudian melihat ibunya membawa teman kencannya di rumah, dia memberitahunya bahwa Alma itu memiliki masalah mental dan dia sedang melakukan hal-hal yang kotor. Mendengarnya, Alma pun merasa sangat sakit hati. Dia meninggalkan rumah dengan marah dan dia pergi ke rumah Arthur dengan berjalan kaki dan memberitahunya untuk mengaku bahwa kamu sudah berhubungan seks sama saya. Di hari itu, Arthur awalnya menolak, tapi akhirnya dia setuju. Dia berkata bahwa aku berbohong karena tidak menyukaimu dan aku sudah punya pacar. Karena itu aku tidak akan pernah mengakui ke sekolah bahwa aku sudah mengandung kamu. Karena itu akan merusak citra saya. Mendengar hal ini, Alma pun merasa sangat buruk dan dia menangis pergi dari sana. Setelah itu Alma pergi ke kota naik bus. Alma merasa Arthur akan merindukannya jika dia tiba-tiba menghilang. Dia memberitahu Alma bahwa dia sibuk sekarang dan dia akan berbicara dengannya malam hari nanti. Ibu Alma pun mulai mengkhawatirkannya. Dia menanyakan tetangganya tentang Alma. Tetangga memberitahunya bahwa dia telah melihat Alma naik bus pergi ke kota. Lalu pun tetangganya bertanya kepada ibu Alma, apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi pada Alma di pesta hari itu? Ibu Alma bilang bahwa tidak tahu apa-apa tentang pesta tersebut. Kemudian tetangga itu memberitahunya bahwa apa yang terjadi pada Alma dan Arthur di malam hari. Alma bercerita kepada Maria dan teman-temannya tentang permasalahannya. Dengar ini, Maria dan teman-temannya pun menyemangati Alma. Dan kemudian mereka semua berpesta pada malam hari itu. Maria mendapat telepon dari ibu Alma dan memberitahunya bahwa Alma bersama mereka, jadi tidak perlu khawatir. Keesokan harinya ibu Alma membawanya pulang dari kota dan sekarang Alma merasa jauh lebih baik. Ibunya memberitahu Alma bahwa liburan kali ini kita akan pergi ke Paris. Ya, apa yang diberitakan ibunya itu membuat Alma berpikir bahwa saat ini ibunya lebih memperhatikan dia. Dia sangat bahagia malam itu. Dan kemudian Arthur pun datang menemuinya di rumahnya dan memberitahu Alma bahwa aku dulu sudah berbohong. Padahal aku sebenarnya sangat menyukainya, tapi kita tetap tidak bisa bersama di sekolah karena itu bisa mempermalukan saya. Mendengar ini, Alma pun memberitahu Arthur untuk pergi karena sekarang dia sudah tidak peduli lagi. Keesokan harinya, Alma dan Sarah pergi ke sekolah bersama dan di sekolah Ingrid juga mulai berbicara dengan Alma. Alma melihat gerbang sekolah. Arthur sedang memasang spanduk besar yang dimana itu diberikan bahwa benar-benar saya sudah berhubungan seks sama Alma. Arthur telah mengakui kesalahannya di depan sekolah dan Alma pun merasa sangat senang melihatnya dan dia juga sudah memaafkan Arthur. Sore harinya Arthur pun juga pergi ke rumah Alma untuk makan malam dan mereka berdua mulai berkencan sekarang. Dan pada akhirnya Alma, ibu dan Arthur ketiganya merasa bahagia dan film pun berakhir di sini guys. Okay, well, thank you so much for watching. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.